Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Perawat Online. Ya, pada kesempatan kali ini, ya di video pertama ya di awal tahun 2023, nah kita akan membahas mengenai soal uji kompetensi perawat, baik yang D3 maupun yang NES ya. Karena periode 1 untuk UKOM D3 maupun yang NES akan segera dilaksanakan ya sekitar bulan Maret kalau tidak salah nantinya ya. Oke ya, pada kesempatan kali ini kita masih membahas terkait tentang keperawatan medikal bedah. Nah, jadi soal yang paling terbanyak ya, jumlah soal paling terbanyak dalam soal UKOM yaitu adalah soal KMB. Nah, kita akan menggunakan cara cepatnya. Tentunya kita harus bisa menentukan kata kuncinya, baru nanti kita bisa mencetak goal ya untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Oke, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel Perawat Online supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Karena di channel Perawat Online ini akan banyak membahas soal-soal ya, terutama latihan soal mengenai keperawatan, baik itu soal UKOM, baik itu nanti soal untuk CPNS maupun P3K. Tentunya akan banyak video-video pembelajaran mengenai keperawatan. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Seorang laki-laki usianya 25 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa AKI atau Acute Kidney Injury atau gagal ginjal akut. Ya. Hasil pengkajian diperoleh pasien mengalami penurunan nafsu makan, ada mual, lemah, dan asites, serta ditemukan ödem di ekstremitas bawah. Hasil vital sign diperoleh tekanan darahnya 140/90, frekuensi nadinya 70 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius. Pertanyaannya di sini, apakah outcome terukur yang ingin dicapai pada kasus tersebut? Opsi A, nafsu makannya meningkat. Opsi B, tekanan darahnya normal. Opsi C, edema dan asites tidak ada. Opsi D, pasien dapat beraktivitas mandiri. Kemudian opsi E, frekuensi nafas normal. Oke ya, soal di sini terkait tentang outcome yang terukur. Berarti ini berhubungan dengan evaluasi ya, atau hasil yang diharapkan. Nah, jadi tentunya kita harus bisa menemukan kata kuncinya dulu. Ya, kata kuncinya apa? Kira-kira teman-teman menentukan kata kuncinya apa di sini ya. Tentunya itu bisa diambil dari diagnosis, dari hasil pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Nah, itu bisa dijadikan kata kuncinya. Sebenarnya mudah untuk menemukan kata kunci, tapi kata kuncinya harus tepat disesuaikan dengan pertanyaan yang diminta pada kasus. Oke, kira-kira apa jawaban pada soal pertama ini? Apakah outcome terukur yang ingin dicapai? Nah, sebenarnya kita sudah punya bayangan, oh pasien ini diagnosanya yaitu AKI, gagal ginjal akut. Nah, gagal ginjal akut berarti kira-kira hasil pemeriksaan fisik yang ada di soal ini, cari yang berhubungan dengan AKI atau gagal ginjal akut. Kira-kira yang mana? Nah, kemudian kalau kita sudah tentukan, kita temukan, baru nanti adalah yang kita harapkan. Kita harapkan setelah kita kasih intervensi, kira-kira apa evaluasi yang diharapkan pada pasien ini. Oke ya, langsung saja kita buka kuncinya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Ödem dan asites tidak ada. Nah, perhatikan, pasiennya gagal ginjal akut. Jadi berhubungan dengan cairan ya, berhubungan dengan keseimbangan cairan, balance cairan. Tentunya kita sudah bisa punya pandangan itu kalau pasiennya berhubungan dengan gagal ginjal akut. Oke, langsung saja kita bahas ya. Perhatikan kata kuncinya. Nah, kata kuncinya di sini kan pasien didiagnosa AKI atau gagal ginjal akut. Nah, kemudian dari hasil pengkajian, perhatikan yang ditulis tebal ya.
Dari hasil pengkajian didapatkan ternyata pasien ada asites dan odem di ekstremitas bawah. Nah, itu kan ada hubungan, katanya sinkron. Pasiennya diagnosanya AKI, gagal ginjal akut, kemudian dari pemeriksaan atau pengkajian ternyata ditemukan adanya asites dan adanya odem. Berarti pasien mengalami apa? Mengalami kelebihan volume cairan. Ya, masalah keperawatannya yaitu adalah kelebihan volume cairan. Vital sign di sini ini sebagai penunjang kita saja, tekanan darahnya agak tinggi memang, frekuensi nadinya masih dalam batas normal, RR-nya juga agak sedikit tinggi, suhunya masih normal. Ini 37 derajat. Nah, pertanyaannya adalah outcome yang diharapkan. Outcome itu bisa diartikan yaitu adalah hasil yang diharapkan atau evaluasi yang ingin dicapai atau hasil yang ingin dicapai setelah pasien dilakukan intervensi. Nah, jadi kalau kita simpulkan soal di sini, nah ini perhatikan yang di kotak merah ini. Nah, pasien didiagnosa AKI atau gagal ginjal akut, maka ada ciri khas yang muncul yaitu adanya kelebihan volume cairan. Kelebihan volume cairan akan tampak pasien mengalami odem dan asites. Odem yang paling sering biasanya adalah di ekstremitas bawah. Harapannya setelah dikasih intervensi, maka kelebihan volume cairan itu bisa teratasi. Artinya apa? Artinya odem dan asites itu bisa berkurang atau bahkan sampai hilang. Nah, jadi jawaban yang tepat pada soal nomor 1 ini adalah C, ya, yaitu odem dan asites tidak ada. Oke ya, masih ada yang belum paham? Teman-teman boleh komen apabila masih ada yang belum dipahami atau mungkin ada pendapat lain, silahkan, kita terbuka, teman-teman bisa langsung saja ketik di kolom komentar. Ya, di sini kita belajar bersama, sharing bersama untuk mencapai kompeten bersama juga tentunya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perawat menganalisis hasil gas darah arteri dan mencatat sebagai berikut. Diperoleh hasil pH-nya 7,22, kemudian PCO2-nya didapatkan 30, HCO3-nya 20. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah interpretasi dari hasil gas darah arteri tersebut? Apakah asidosis metabolik, asidosis respiratorik, alkalosis metabolik, alkalosis respiratorik, atau asidosis campuran? Nah, ini soal terkait tentang interpretasi BGA atau gas darah arteri. Soal seperti ini dari tahun ke tahun juga selalu ada. Jadi harapannya teman-teman sudah terbiasa karena soal seperti ini hukumnya adalah wajib benar, rugi kalau sampai salah karena soal ini sudah pasti, sudah terukur ya, terukur dan sudah pasti itu jawabannya. Jadi hati-hati, harus cermat supaya teman-teman bisa mengambil poin di soal-soal yang sudah jelas terukur. Soal terukur itu apa? Soal yang sudah pasti itu jawabannya karena hasil ukuran. Contohnya adalah misal kalau ada soal tetesan infus ya, atau ada soal luas luka bakar, atau ada soal kebutuhan cairan pada pasien luka bakar, dan juga soal terkait tentang interpretasi BGA ini. Nah, jadi teman-teman harus cermat. Kuncinya adalah cermat, tidak usah terburu-buru karena rugi kalau sampai salah ya. Kira-kira apa jawabannya? pH-nya 7,22, kira-kira rendah atau tinggi. Nah, kemudian dilihat PCO2-nya, kira-kira rendah atau tinggi. HCO3-nya juga seperti itu, ya. Oke, kita langsung saja lihat kunci jawabannya. Jawaban yang tepat yaitu adalah opsi A, asidosis metabolik. Sekarang kita lihat pembahasannya. Kenapa kok asidosis metabolik? Yang pertama kita adalah tentukan kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu kita fokus pada hasil BGA pastinya. pH-nya kita awali dari pH dulu, ya, karena pH itu yang menentukan apakah itu
asidosis atau alkalosis. Nah, di soal sudah ditentukan ternyata pH-nya 7,22. Kita tahu kalau pH normal yaitu antara 7,35 sampai 7,45. Nah, kalau 7,22 berarti dia berada di kurva kiri ya, kurva kiri. Kalau kiri berarti itu adalah asam. Kalau dia berada di kurva kanan atau lebih dari 7,45 berarti basa. Kalau basa berarti adalah alkalosis. Nah, jadi kita sudah bisa menentukan pH-nya 7,22. Kalau 7,22 berarti adalah di kurva kiri. Kurva kiri berarti asam. Kalau asam berarti asidosis. Nah, berarti cari opsi jawaban yang asidosis, jangan pilih yang alkalosis. Nah, sekarang tinggal kita tentukan apakah itu asidosis respiratorik atau asidosis metabolik. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah, nah, perhatikan kotak merah ini. Nah, kotak merah ini bisa menjadi jalan cepat, cara cepat teman-teman untuk menentukan apakah dia asidosis metabolik atau asidosis respiratorik. Kita sudah tahu pH-nya rendah, maka langkah selanjutnya adalah lihat PCO2-nya. PCO2-nya di sini ditemukan hasilnya adalah 30. Sedangkan normalnya itu antara 35 sampai 45. Berarti PCO2-nya ini termasuk rendah atau berada di kurva yang kiri. Nah, kalau rendah, nah maka perhatikan di kotak merah. pH rendah, PCO2 rendah. Maka kesimpulannya adalah asidosis metabolik. Nah, nanti kalau kebalikannya, ternyata PCO2-nya berada di kurva kanan atau lebih dari 45, maka interpretasinya adalah asidosis respiratorik. Oke, jadi jawaban di soal pada nomor 2 ini adalah opsi A, yaitu apa? Asidosis metabolik. Nah, oke ya. Ini soal terkait tentang interpretasi PGA. Nah, kalau untuk yang alkalosis bagaimana? Nanti ya kita akan bahas di soal-soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Seorang laki-laki usianya 35 tahun dibawa ke IGD dengan pasca kecelakaan lalu lintas dengan keluhannya sesak nafas dan kesadaran menurun. Hasil vital sign diperoleh tekanan darahnya 130/80, frekuensi nadinya 90 kali per menit, respiratory rate-nya 24 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Perawat akan melakukan pengkajian, ditemukan trauma dada dan flail chest. Adanya trauma. Ya, pasiennya pasca kecelakaan. Pertanyaannya adalah apakah hasil pengkajian yang diperoleh untuk menentukan klien mengalami flail chest. Opsi A sianosis, opsi B peningkatan tekanan darah, opsi C gerakan dada paradoksal, opsi D nafas cepat dan dangkal, opsi E kesulitan bernafas khususnya saat ekspirasi. Oke, kita perhatikan pertanyaannya tadi. Nah, pertanyaannya apa? Adalah hasil pengkajian yang diperoleh untuk menentukan klien mengalami flail chest. Berarti kita harus paham dulu flail chest itu apa dan apa ciri khas dari pasien-pasien yang mengalami flail chest. Ya, ini kita cari yang ciri khasnya. Ya, kemungkinan pasien juga akan mengalami ke semua opsi E ini, ke semua opsi A sampai E. Nah, tapi ciri khas dari flail chest itu apa? Nah, teman-teman yang sudah biasa atau sudah kerja di ruang UGD pastinya sering kali mendapati pasien dengan KLL atau kecelakaan lalu lintas. Ya. Flail chest biasanya juga sering kali pada pasien-pasien dengan KLL seperti itu. Oke, kira-kira apa jawabannya? Oke, kita buka kunci jawabannya. Jadi yang tepat adalah opsi C, gerakan dada paradoksal. Itu adalah ciri khas dari flail chest. Nah, oke, sekarang kita bahas. Nah, dari soal tadi kita bisa tentukan kata kuncinya. Kata kuncinya apa?
pasiennya sesak nafas, kesadarannya menurun, kemudian Prat melakukan pengajian ditemukan trauma dada dan flail chest. Nah, adanya flail chest, pasiennya sesak nafas. Sesak nafas itu ditunjang dengan hasil vital sign. Kita lihat RR-nya. RR-nya 24 kali per menit. Frekuensi nadinya berada di ambang atas 90 kali per menit. Tekanan darahnya 130/80, suhunya 30 derajat Celcius. Nah, flail chest itu apa? Nah, di sini dijelaskan ya, flail chest itu adalah biasanya disebabkan oleh trauma. Ya, trauma adalah suatu kondisi iga yang tidak stabil karena adanya fraktur tulang iga. Nah, fraktur tulang iga seringkali disebabkan oleh trauma. Dan yang paling sering disebabkan karena pasien-pasien dengan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan paradoksal itu adalah pernapasan paradoksal ialah pada fase inspirasi iga yang melayang akan masuk ke dalam dan ketika ekspirasi akan menonjol keluar. Nah, jadi intinya pada soal ini adalah perhatikan dari kotak merah ini. Nah, ini sebenarnya kotak merah yang kami beri kotak merah itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi mind map teman-teman dalam melihat suatu soal. Nah, pasiennya kecelakaan lalu lintas berarti adanya trauma. Nah, adanya trauma, kemudian terjadi flail chest. Nah, flail chest itu ciri khasnya adalah gerakan dada paradoksal. Nah, jadi intinya dari soal nomor 3 adalah yang ada di kotak merah ini. Ya, jadi jawabannya yaitu adalah yang opsi C, gerakan dada paradoksal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usianya 46 tahun, dirawat dengan keluhan demam, nyeri dada, sesak nafas, dan batuk. Hasil vital sign diperoleh tekanan darahnya 130/80, RR-nya 28 kali per menit, frekuensi nadi 88 kali per menit, suhunya 37,8 derajat Celcius. Terdengar suara ronki pada kedua lapang paru. Pertanyaannya, apakah tindakan yang tepat pada pasien tersebut? Melakukan pemeriksaan EKG, melakukan tindakan nebul, mengukur berat badan pasien, melatih nafas dalam, menganjurkan cukup minum air putih. Oke, kira-kira apa jawaban yang tepat pada pasien ini? Nah, perhatikan dari keluhannya. Nah, keluhan kemudian dilihat dari pemeriksaan fisik. Nah, apa yang paling menonjol di pemeriksaan fisik? Saya rasa teman-teman sudah bisa punya bayangan. Oh, ternyata pasien ini ada suara ronki. Nah, suara ronki ciri khas. Kalau ada suara ronki, berarti masalah keperawatannya yang mana, teman-teman? Saya rasa teman-teman sudah bisa menebak ya, yang sering melihat dari video pembelajaran di channel Perawat Online. Dan teman-teman sudah bisa menebak. Kalau ada suara ronki, maka masalah keperawatannya apa ya? Oke, langsung saja kita lihat kunci jawabannya. Kunci jawabannya yaitu adalah opsi B, yaitu adalah melakukan tindakan nebul, ya, atau tindakan di asap, ya, nebulisasi. Oke, langsung saja kita bahas. Kata kuncinya jelas terdengar suara ronki. Nah, ronki kemudian RR-nya 28 terjadi peningkatan karena disebutkan kalau pasiennya juga mengalami sesak nafas. Nadinya 88, tekanan darahnya 130/80, suhunya 37,8. Oke, jadi bisa kita tentukan masalah keperawatannya yaitu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Maka kita cari tindakan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, perhatikan kotak merah lagi. Nah, oke ya, inti dari soal nomor 4 ini adalah adanya suara ronki. Maka bisa kita tentukan pasien itu mengalami apa masalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Ya. Artinya di sana ada sekret, ya, ada sekret, ada dahak, ya. Kemudian maka tindakan apa? Kita cari dari opsi A, B, C, D, E yang berhubungan dengan tindakan bersihan jalan nafas tidak efektif. Maka bisa kita pilih yaitu adalah opsi B, yaitu melakukan tindakan nebul. Nah, tindakan nebul bisa juga nanti setelah di nebul bisa diajarkan batuk efektif atau juga bisa dilakukan suction, ya, kalau memang dahaknya sudah dikeluarkan. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B.
Oke, soal berikutnya. Pasien laki-laki usianya 57 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis PPOK, ya, penyakit paru obstruktif kronis. Hasil vital sign diperoleh tekanan darahnya 120/80, frekuensi nadinya 88 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Kemudian perawat akan melakukan tindakan suction pada klien tersebut yang terpasang tracheostomy. Nah, jadi pasien ini terpasang tracheostomy. Berapakah waktu maksimal yang harus ditentukan perawat dalam melakukan tindakan suction? Nah, oke, jadi soal ini adalah menanyakan waktu maksimal yang harus ditentukan perawat dalam melakukan tindakan suction. Tindakan suction apa? Yaitu tindakan untuk mengeluarkan dahak atau sekret, ya, terutama pada pasien-pasien tracheostomy. Nah, nanti ada alat suction, kemudian ada selangnya, kemudian selangnya suction itu akan dimasukkan ke lubang tracheostomy atau ke kanul tracheostominya untuk menyedot sekret atau dahak. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah berapa waktu maksimal dalam melakukan tindakan suction. Waktu maksimal ini adalah maksudnya sekali nyedot itu harus berapa lama waktunya, bukan waktu dalam proses melakukan suction, tapi sekali, ya, sekali dalam melakukan suction, melakukan sedot dahak atau sedot sekret itu berapa lama pada saat sudah selang dimasukkan ke tracheostomy. Oke, biasanya teman-teman yang bekerja di area kritis, ya, di ICU, ya, ICU, itu mungkin teman-teman sudah terbiasa terkait tentang tindakan suction. Oke, langsung saja kita buka kunci jawabannya, yaitu adalah opsi E, 10 detik, ya, maksimal yang harus dilakukan perawat dalam tindakan suction. Oke, kita bahas soal ini. Kata kuncinya, perawat akan melakukan tindakan suction. Nah, pada klien yang terpasang tracheostomy. Jadi, perawat mau melakukan suction, pasiennya terpasang tracheostomy. Vital sign-nya, tekanan darahnya stabil, frekuensi nadinya normal, RR-nya 22 kali per menit, suhunya kondisi normal, ya, 36,5 derajat Celcius. Nah, perhatikan yang di kotak merah ini. Tindakan suction. Nah, fungsinya apa? Untuk menghisap sekret atau lendir. Nah, maksimal berapa? Maksimal adalah 10 detik. Nah, 10 detik itu adalah sekali kita lakukan suction. Tapi ini bisa berulang-ulang tergantung dari banyaknya sekret. Maksimal 10 detik. Kenapa? Supaya untuk mencegah terjadinya luka atau iritasi pada area yang terpasang tracheostomy itu. Ya, nanti kalau terlalu lama, karena suction itu kan ada tekanannya. Nah, tekanannya itu juga bisa menyebabkan luka atau iritasi. Nanti bisa menjadi infeksi juga kalau itu bisa sampai menyebabkan luka atau iritasi. Jadi maksimal adalah 10 detik. Ya, 10 detik setiap kali kita melakukan suction. Ya, sedot pada saat sekali selang itu sudah masuk ke area tracheostomy, maksimal adalah 10 detik. Kemudian langsung lagi kita angkat, ya, biasanya kalau tracheostomy kan nanti dia terpasang masker, ya, ada masker tracheostomy. Kemudian kita kasih lagi ke masker tracheostomy supaya ada oksigen lagi yang masuk. Kemudian sambil kita siapkan untuk melakukan suction yang berikutnya. Jadi jawaban tepat adalah opsi E, 10 detik. Oke, di sini ada info bagi teman-teman yang akan mengikuti uji kompetensi di periode 1, 2, ataupun 3 di tahun 2023 ini. Teman-teman bisa melihat info lengkapnya terkait tentang bimbel online yang diadakan oleh Sakti Institute. Ya, teman-teman bisa langsung lihat lebih lengkapnya, langsung klik aja di link yang ada di deskripsi video ini. Ya, jadi nanti ada 2 program. Apa saja itu? Ada kelas mandiri, artinya teman-teman di sini secara mandiri belajar dengan mengakses member area yang sudah disiapkan.
Nanti teman-teman bisa ada soal tryout di sana, ada mini tryout di sana, kemudian ada akses video pembelajaran, kemudian ada e-book materi ya, e-book dalam bentuk e-book ya. Dalam bentuk e-book ada 3 e-book yang teman-teman dapatkan. Nah, kemudian ada kelas privat. Nah, bedanya kalau kelas mandiri, teman-teman tidak didampingi mentor ya. Artinya teman-teman belajar secara mandiri dengan berlatih soal-soal secara mandiri, kemudian melihat video pembelajaran pun juga secara mandiri. Nah, bedanya kalau di kelas privat nanti teman-teman akan dibimbing langsung. Ya, namanya privat berarti one by one. Ya, satu peserta ada satu mentor. Ya, teman di sana bebas untuk diskusi, mau bertanya bebas, mau diskusi bebas. Ya, kemudian nanti kita menggunakan media WhatsApp, YouTube, dan Zoom. Nah, nanti untuk lihat jadwal pertemuannya, langsung saja klik di link yang ada di deskripsi ini. Nanti untuk info lebih jelasnya, ada yang via Zoom, ada yang via WhatsApp, ataupun yang YouTube. Ya. Totalnya ada 15 kali pertemuan, teman-teman. 15 kali pertemuan itu sudah semua stase, sudah kami rangkum dari 15 kali pertemuan itu. Teman-teman nanti akan mendapatkan materi-materi latihan soal yang dari 9 stase. Kemudian teman-teman juga bisa mengakses member area yang ada di kelas mandiri. Nah, jadi double ya, kelas privat ini bisa mengakses member area yang ada di kelas mandiri. Bisa belajar sendiri, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa langsung bertanya dengan mentor di masing-masing kelasnya. Oke, saya rasa cukup untuk video pembahasan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajarnya. Semoga teman-teman semua bisa kompeten pada UKOM periode ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.